saja. Sini. Jangan terlalu ya. Terbalik. Siap gerak. Panca depan gerak. Stop gerak. Ya. Oh baik. Masuk satu-satu sambil cuci tangan. Ya. Dimulai ketuanya. Langsung. Lapnya enggak. Ya didekatkan. Maju. Berenang nggak pernah kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi-pagi ini anak? Ada sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di situasi yang COVID ini kita terhindar dari bahaya ini dan kita bisa beraktivitas sehari-hari. Untuk itu tolong jaga 3M. Ya. Ada apa-apa? Pelajarannya agar kita lebih direstui oleh Allah SWT. Untuk itu kita berdoa dulu. Bapak suruh berdoa dipandu oleh Nata. Silakan. Siapkan. Siap gerak. Cepat gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan agama Islam itu sebagai agamaku dan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kepahaman kepada kami. Amin. Nah, terima kasih kita sudah berdoa.
Untuk itu juga agar lebih menanamkan rasa kecintaan kepada tanah air kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Bapak, sebelum kita mulai belajar, Bapak tanya dulu, udah hadir semua ini? Udah hadir semua, bagus. Kalau sudah hadir semua, kita ini siap untuk belajar. Bagaimana sih untuk belajar? Berarti posisi duduknya dan semua peralatannya taruh dulu di atas meja. Peralatan semuanya taruh di atas meja. Sudah selesai? Nah, kita tadi sudah berdoa, sudah juga menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Sekarang ini anak-anak Bapak semuanya ya harus tahu dulu apa tujuan kita belajar pada hari ini. Hari ini kita belajar yaitu tema 2, sub tema 2. Tema 2, sub tema 2. Di mana pembelajaran kita hari ini? Sub tema 2, pembelajaran tema 2 ini yaitu adalah tentang, kalau temanya persatuan dalam perbedaan. Subtemanya bekerjasama mencapai tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran, anak-anak Bapak harus bisa menggali informasi dari buku sejarah. Yang kedua, bisa menentukan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang ketiga, menentukan upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Di kelas bawah ataupun dan juga sebelum ini sudah sering ya belajar dengan menggali informasi. Kalian semuanya suka menggali informasi? Menggali artinya apa? Mengetahui apa? Informasi.
Misalnya saja, ya, di rumah ada orang tuanya, ya, ada orang tuanya, tahu-taunya nggak pulang-pulang. Ingin tahu? Ingin tahu. Itu namanya apa? Mencari informasi. Baiklah, anak-anak Bapak, di saat ini kita pertama belajar adalah menggali informasi dari buku sejarah dengan memakai apa? Coba perhatikan Bapak. Teks atau buku sejarah. Dari ini nanti kamu mencari atau apa tadi? Menggali informasi. Menggali informasi. Memakai aspek apa? Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah, tolong perhatikan ini bagaimana kita itu dengan saya. Apalagi? Menguji informasi penting dengan mengajukan pertanyaan Coba kita belajar apa tadi? Apa lagi? informasi disajikan dalam bentuk pertanyaan yang terkait dengan kembali menggunakan kata-kata sendiri. Jadi itulah dia cara mencari informasi. Kita lihat lagi di sini. Kembali ke teks tadi. Apa teks tadi, Nak? Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Kita akan mulai. Bapak berikan ini sama kamu, dan untuk itu kita akan Bapak bagi sebanyak berkelompok, yaitu 3 kelompok. 4 orang 1 kelompok. Ya, 4 orang 1 kelompok. Di situ nanti Bapak akan memberikan LKPD. LKPD artinya lembaran kerja peserta didik. Nah, di situ kamu berdiskusi sama-sama apa dan bagaimana menentukan informasi dari tadi. Silakan Bapak suruh, ya. Bapak suruh itu 1, 2, 3, ulangi. 4. Bukan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Coba lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Dengar ya. Yang 1 kelompok. Yang 2, maksudnya kelompok ya, dong. Yang nomor 3 kelompok ya? 3. Silakan. Kelompok 1 di sini. Biarkan aja dulu ini ya, dong. Coba siapa kelompok 1? Coba 1 siapa tadi? Angkat tangan. Lama juga ini. Sekarang ini kamu akan Bapak kasih LKPD-nya. Ini. Tolong dengarkan sebentar dan buka itu. Ini adalah LKPD yang akan kamu kerjakan. Di situ sudah ada petunjuknya. Ada petunjuknya dan ada materinya, ya kan? Dan situ nanti kita akan apa tadi? Menemukan informasi dengan aspek apa? Sekarang coba didiskusikan, dibaca dulu terlebih dahulu materinya. Ini ada PowerPoint-nya juga, langkah-langkahnya. Silakan bekerja. Dengarkan kembali, tolong dengarkan kembali. Itu LKPD-nya. Udah kelihatan yang ini bahasa Indonesianya, ya. Dibuka lagi lembar keduanya, buka. Ada petunjuknya situ. Petunjuknya pertama, baca dan cermatilah buku sejarah. Setelah itu apa di situ lagi?
carilah informasi. Setelah selesai nanti kamu tuliskan jawabannya di situ. Setelah itu kita presentasikan per kelompok. Presentasi itu artinya apa? Melaporkan hasil diskusi. Nah, sekarang kita mulai. Silakan dibaca. Bisa juga dibaca di depan. Pak, yang tulis cuma satu. Oh iya, satu orang yang tulisnya yang lain dibaca, ya dibaca. Satu orang membaca, bisa dua geser suaranya, geser suara satu kelompok. Ya. Silakan satu orang membaca, yang lain dengarkan, ini jangan maju ya. Coba yang ini nih, langkah-langkah itu ya, itu baru itu ya. Iya, sama tuh, itu juga dibaca. Kan ada di situ kan? Satu orang yang membacanya. Ini dulu dibaca, ini dulu. Ini ya. Iya. Ini kan ini dia langkah-langkahnya membaca, menguji, kan gitu. Ini kalau penting yang ini, nah, itu namanya temannya ya, satuan pelajarannya di kantornya, pas begitu. Harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang tertentu dalam dikerjakan, jangan main tadi aja ya. Ini kapan selesai? Dalam kelompoknya, nah karena kamu tuh mencari ya, menemukan ya. Halo guys. Jawabannya Ya. Bukan main-main ini ayo. Itu juga Pak. udah tulis jawabannya. Coba gitu. Waktunya sudah mau habis ya, cepat. Waktu sudah mau habis. Sudah selesai ini. Belum, Pak. Berapa nih, Pak? Oh, sudah selesai semua? Belum. Udah ketemu isinya nggak itu? Itu saya. Gimana bersama-sama itu diskusi namanya. Diskusi sama-sama dicari ya. Nah, kita bukan sendiri makanya diskusi. Itu saya apa tadi? Kan ada di depan juga. Hah?
Tolong dibantu kawannya, bukan begitu aja. Iya, dibantu. Apalagi yang kedua gitu, ya. Harus sama-sama ya. Kita jangan main-main yang cepat aja ya. Terus ya. Ini namanya. Ya, adik, yang benar. Dilihat. Kelompok 3. Kelompok yang lain gimana? Belum Pak, ada lagi Pak. Kasih satu lagi. Ya. Ya. Jangan selesai dulu ya. Itu saya kalau sudah ketemuan. Ini sudah selesai itu, itu lah. Kenapa kelamaan di situ? Ayo anak senam jangan loyo, ya jangan loyo. Ya. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Jangan loyo. Oh baik. Semuanya sudah selesai. Kelompok berapa yang ingin melaporkan hasil diskusinya? Yang ingin melaporkan atau membacakannya, ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Tolong didengarkan. Dari kelompok 2 saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa yang terjadi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober tahun 1945 antara pemuda dengan pasukan Inggris? Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. 2. Bagaimana kawan-kawan? Bagaimana yang lain? Cocok rasanya itu? Cocok. Yang lain? Cocok. Cocok. Ya, bagus. Ada sesuai dengan buku teks sejarahnya? Sesuai. Kita lanjutkan lagi. Nomor 2. Apa yang dilakukan tentara Inggris dengan terbunuhnya Jenderal Malabi? Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dengan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. 3. Apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya? Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Bagaimana komentar yang lain? Bagaimana komentar
Oh, kelompok yang lain? Sesuai? Sama? Nah, baik. Kasih tepuk tangannya. Hasil Diskusi. dari kelompok 3. 1. Apa yang terjadi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober tahun 1945 antara pemuda dengan pasukan Inggris? Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. 2. Apa yang dilakukan tentara Inggris dengan terbunuhnya Jenderal Malabi? Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditempatkan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. 3. Apa peristiwa yang terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya? Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, bagaimana dengan hasil kelompok tadi? Sama. Baik, semuanya pintar. Kasih tangan. Baik. Ini Bapak dikumpul ya, dikumpul. Nah. Sekarang tetap di kelompoknya saja duduknya, didengarkan ya, didengarkan. Anak-anak Bapak, tolong kita belajar kembali. Anak senang? Yes. Kalau Bapak bilang ada senang, jawab. Siap belajar? Baik. Kalau gitu kita melanjutkan pelajarannya. Ya. Tadi pelajaran kita itu sudah mengerti semuanya tentang aspek apa. Sekarang kita coba, ya. Anak-anak Bapak tadi semuanya di rumah itu ada peliharaannya, ada ternaknya. Contohnya apa tadi? Ayam. Ada apa lagi? Ya. Pernahkah kamu memperhatikan? Sama? Tidak, baik. Untuk itulah sekarang ini kita lanjutkan pelajarannya itu penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Apa? Penyesuaian hewan terhadap lingkungan. Hewan itu berbeda-beda penyesuaiannya ya. Coba kita perhatikan. Hewan apa sekarang Dina? Bebek. Semuanya kenal dengan bebek? Nah, semuanya kenal dengan bebek? Coba ulang. Semuanya kenal dengan bebek? Atau tahu dengan bebek? Perhatikan dulu dari mulutnya, dari kakinya, ya. Perhatikan dulu ya, perhatikan. Kenapa mulutnya seperti itu? Kenapa kakinya seperti itu? Itu yang sudah pikirkan, ya. Begitu juga nanti kalau kita lihat yang lain. Betul. Ada cicak. Berbeda nggak itu? Berbeda. Kamu perhatikan, kenapa kakinya seperti itu, ya? Kenapa dia punya ekor seperti itu? Kan gitu. Ini yang penyesuaiannya. Kita lihat lagi yang lain. Lihat tuh. Berbeda? Berbeda. Jadi disinilah tugas anak-anak Bapak nantinya, ya. Setelah kelihatan ini, Bapak bagi juga secara berkelompok.
kamu akan bekerja di dalam kelompoknya nanti dengan memakai lembaran kerja peserta lihat terlebih dahulu. Perhatikan terlebih dahulu. Ada di situ nanti instrumennya, baru kamu kerja. Setelah selesai diapain? Dilaporkan. Nah, gitu. Dilihat lagi petunjuknya ya. Nah, di petunjuknya dilihat. Silakan bekerja sama yang benar. Silakan bekerja sama yang benar ya. Ya, silakan dipahamin bagus-bagus ya. Dibaca dulu, dilihat dulu ya. Nah, dilihat ya. Ayo, yang ini juga bekerja sama yang bagus, dipahami. Satu orang baca bisa juga kan. Nah, ya. Didengarkan. Jangan ditarik-tarik, jangan ditarik-tarik. Lihat tuh apa kerjaan. Ini tolong panggil lagi. Walaupun agak jauh-jauh misalkan di dalam mengadakan sesuatu. Gimana? Udah selesai? Nah, coba yang bagus ya. Diperhatikan, lekap jadinya bagus-bagus ya. Diperhatikan yang bagus, baru cari yang benar. Ini dua aja ya, yang cicak ini. Kayaknya ada tiga ya. Mempunyai sirip untuk berenang. Oh iya. Cicak. Ya. Lihat semuanya sama-sama bekerja ya. Nah, sama-sama bekerja. Oh iya. Ini juga ya, dilihat ya. Kerjakan dengan benar.
Diskusinya sama-sama diperhatikan. Nggak boleh gitu. Sudah selesai semua? Kelompok 3? Belum. Ya. Tolong ya. Yang bagus diskusinya dicari benar, diperhatikan ya. Dicari benar-benar. Dipahami. Sudah selesai kelompoknya ini? Nah, dibaca dulu. Kalau sudah selesai dibaca lagi biar hafal. Dibaca lagi biar tahu ya. Ini pun kalau sudah selesai dibaca lagi, dikuasai ya. Nah, nanti pun begitu juga setelah selesai. Jangan keras-keras nih, adik, jangan terlalu keras ya. Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah selesai semua, sekarang hasil diskusinya itu harus dilaporkan atau dipresentasikan. Kelompok berapa yang mau duluan? Coba, Bapak kasih kesempatan kelompok berapa yang mau duluan? Kelompok berapa tuh? 3. Kelompok 3, silakan. Yang lain dengarkan. Tolong dengarkan satu-satu ya. Tolong dengarkan. Satu dibaca, tanya lain bagaimana pendapat kelompok lain. Ya, dengarkan. Dengarkan. Silakan. Seperti tadi. Baiklah saya. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. 1. Penyesuaian ayam dengan lingkungannya adalah ayam mempunyai kuku yang panjang agar dapat mencari makanan di dalam tanah. Apa pendapat kalian? Gimana teman-teman? Bagaimana teman-teman pendapat kalian? Bagaimana? Lanjut. 2. Penyesuaian bebek di lingkungannya adalah bebek mempunyai kaki yang berselaput untuk memudahkannya berenang. Bagaimana teman-teman? Betul. 3. Penyesuaian ikan dengan lingkungannya adalah memiliki insang untuk digunakan untuk bernafas, memiliki sirip untuk berenang. Bagaimana? Betul. Gimana? Baik, kasih tanya. Silakan dulu. Silakan dulu. Kelompok berapa lagi yang mau kasih? Kelompok 1 silakan. Siapa ya? Ayo, Raju. Katanya Raju ya, silakan. Ayo bagus ya, jangan nanti ke depannya ya. Nah, ya. Baik, saya akan melakukan kelompok. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Penyesuaian ayam dengan lingkungannya adalah bentuk kaki pengais untuk mencari makanan. 2. Bagaimana teman-teman? Penyesuaian bebek dengan lingkungannya adalah 1. Bahu berbentuk sudu mencari makanan. 2. Kaki berselaput untuk berenang di air. Bagaimana teman-teman?
Betul. 5. Penyesuaian cicak dengan lingkungannya. 4. Penyesuaian cicak dengan lingkungannya adalah 1. Mempunyai kaki berakat untuk memanjat di dinding. 2. Memutuskan ekor untuk menghindari dari musuh. 3. Lidahnya lengket dan panjang untuk menangkap makanannya. Makanan. Bagaimana teman-teman? Betul. Sama jawabannya? Betul. Silakan duduk kasih tepuk tangannya. Ya, kelompok yang satu lagi, kelompok terakhir silakan. Ayo isi. Saya akan melakukan satu kelompok. Saya akan mengabarkan hasil diskusi kelompok 2. 1. Penyesuaian ayam dengan lingkungannya adalah bentuk kaki pengais untuk mencari makanan. Bagaimana teman-teman? Betul. 2. Penyesuaian dengan lingkungannya adalah paruh berbentuk suduk untuk mencari makan, kaki berselaput untuk berenang di air. 3. Penyesuaian ikan dengan lingkungannya adalah mempunyai sirip untuk berenang, bernapas dengan insang. Jangan ketawa-ketawa sih. Ya, bagaimana? 4. Penyesuaian cicak dengan lingkungannya adalah memiliki kaki berakat untuk memanjat dinding, memutuskan ekor untuk menghindari dari musuh, lidahnya lengket dan panjang untuk menangkap makanan. Ya, bagaimana yang lain? Betul. Kasih tepuk tangannya, silakan duduk. Ya, ini sudah selesai. Jadi setelah kamu berdiskusi tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya, udah ada yang dimengerti rasanya apa penyesuaiannya? Baik. Yang pertama tadi adalah penyesuaian ayam dengan lingkungannya. Kalau kita lihat tadi ayam itu apa penyesuaiannya? Memiliki kaki benar, bagus. Itu dia. Yang kedua tadi apa lagi? Oh, yaitu penyesuaian bebek dengan lingkungannya. Penyesuaian bebek dengan lingkungannya tadi. Penyesuaian bebek dengan lingkungan tadi. Kaki berselaput untuk berenang. Kita lihat kakinya. Bagaimana kakinya? Berselaput. Apa gunanya? Apa lagi? Dari mulutnya atau apa namanya paruhnya? Bagaimana paruhnya? Untuk sudut untuk mencari makan. Oh, bagus. Seterusnya apa lagi tadi? Penyesuaian ikan. Ikan itu apa tadi? Mempunyai insang. Di sini insang. Itu apa? Terus? Apa? Kamu tanya. Ekor. Itu apa? Sebagai kemudi. Apa ekornya gunanya? Sebagai kemudi. Adik. Ya. Itu dia. Mudah-mudahan kamu ingat ya. Nah, kalau sudah mengerti itu, Bapak kembali lagi ke pelajaran kita. Bahwa tadi sebelum pertama kali kita belajar, mengenai apa tadi pelajaran pertama? Pertama sekali kita belajar yaitu tentang menggali informasi dari teks sejarah. Pernah belajar sejarah? Di kelas bawah kita sudah belajar sejarah. Sejarah itu adalah apa itu sejarah itu? Oke. Sejarah peristiwa yang terjadi di masa lalu yang ada faktanya. Itu sejarah. Sekarang kita belajar lagi tentang mempertahankan kemerdekaan. Upaya. Kita sudah merdeka sekarang? Kemarin
Apa yang kalian peringati di puncak Hayina? Hari 17 Agustus. Ikut memperingatinya? Waktu itu ngapain? Upacara baik. Upacara. Berarti kemarin kalian sudah memperingati 17 Agustus ya? Nah, 17 Agustus. Ikut merayakannya. 17 Agustus itu adalah hari proklamasi. Setelah kita merdeka, menurutmu kita sudah aman atau belum? Belum. Banyak gangguan yang datang dari dalam ataupun dari luar. Jadi ada upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi itu 1745 itu merupakan temuan sejarah, ya. Namun apa tadi sebutnya? Hah? Ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba perhatikan. Setelah baca dulu, Mas Bagus. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Setelah merdeka kelihatannya kita ini sudah aman? Belum. Kenapa kan? Terdapat gangguan dari bangsa asing. Oh, bagus. Apa dari namanya? Terdapat gangguan dari bangsa asing. Ada gangguan dari bangsa asing. Bangsa mana yang mengganggu lagi? Belanda. Berarti Belanda itu tidak mau kita merdeka. Ya, tidak mau kita merdeka. Makanya dia ingin merebut Indonesia kembali. Ada pertempuran siapa? Antara siapa tuh? Pertempuran terjadi antara siapa? Jadi terjadilah pertempuran. Tolong perhatikan. Dibaca dulu. Jadi inilah perjuangan atau upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya. Jadi rupanya kita merdeka nggak enak saja, masih ada rong-rongan atau bangsa lain yang ingin menguasai. Untuk lebih mengertinya anak-anak Bapak di dalam hal ini, apa upaya-upaya kita belajar yaitu tentang pertempuran Surabaya, yaitu upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu dengan tentang apa? Mengenai apa? Pertempuran Surabaya salah satunya itu dulu kita pelajari hari ini mengenai bagaimana bangsa Indonesia, para pemuda kita mempertahankan kemerdekaan dengan terjadinya pertempuran Surabaya. Untuk itu Bapak bilangin tadi, kamu Bapak kasih lagi LKPD-nya yang akan dikerjakan di dalam kelompok. Dibaca baik-baik, dicermatin baik-baik apa perintahnya. Setelah itu barulah
tulis apa yang diinginkan di LKP. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa dibagi bagi yang melalui fokusnya. Ayo bekerja yang bagus nak, sama-sama. Nggak boleh soalnya apa ya? Ya, dibaca, dikirakan temannya, ya. Ayo, kita bekerja, bukan main-main. Bekerja yang benar dengan kelompoknya. Belum ada. Terus lah, nggak boleh. Ayo, bukan bermain-main tadi. Kerjakan juga. Jadi kontak senjata. Ada tadi nih ya. Benar itu. Tapi 4 itu Pak kok itu banyak. Ya pilih aja. Aduh. Ya. Ya. Pilih. Ya, silakan lanjutkan. Kalau sudah tahu dilanjutkan ya. Nah, kalau sudah tahu lanjutkan. Kalau sudah tahu itu dilanjutkan. Jangan terlalu bermain-main, dalam kelompok jangan terlalu bermain. Udah, jangan. Kamu jangan lagi sendiri. Jangan di satu bangku. Kita disuruh kawan bekerja sama-sama ya, dan ya. Udah kerjakan aja cepat.
Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, kalau kurang jelas silakan ditanyakan ya. Termenung ya, jangan termenung ya. Nah, nggak boleh termenung, nggak boleh termenung, jangan terletak. Sudah selesai ya, dibaca dulu kalau sudah selesai. Yang sudah selesai karena kawannya belum selesai teman lain, silakan dibaca dalam hati ya. Dibaca. Ini nih kontak senjatanya terjadi kontak senjata ya. Contohnya terjadi kontak senjata. Sudah selesai semua? Kelompok mana yang belum tangan? Nah, 2 kelompok lagi ya. Sudah selesai ya? Sudah. Sudah selesai kelompoknya ya? Ya, cepat ya. Yang benar juga. Nah, jangan. Nah, kalau sudah selesai, kita Bapak kasih kesempatan lagi kepada setiap kelompok untuk melaporkan hasil diskusi. Sekarang, kelompok mana yang duluan? Coba angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Ya, kelompok 1. Siapa? Silakan. Aira. Ya, Aira, silakan Aira. Silakan Aira. Saya akan melaporkan hasil kelompok saya. 1. Bangsa manakah yang ingin menguasai kembali Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan? Belanda dan dibantu oleh Inggris. Bagaimana kawan-kawan? Bagaimana? Cocok nggak? Tidak. Nah, oke.
kalian? Bangsa Belanda. Bangsa Belanda. Tadi jawabannya? Nah, jadi jawabannya sudah benar, yaitu bangsa Belanda. Ya, Pak. Lanjut. Dua, tuliskan 4 kata dalam pemerintahan dan kemerdekaan. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Ambarawa. 3. Pertempuran Medan Area. 3. Pemberontakan PKI Medium 1948. Bagaimana kawan-kawan? Sama, bagus. Lanjut. 3. Siapakah pemimpin tentara Inggris yang mendarat di Surabaya? Jenderal Maladi. Nah, namanya Jenderal Maladi, mungkin atau salah tulisan sekarang buku ya, Jenderal Maladi. Bagaimana yang lain? Sama. Lanjut. Tuliskan ultimatum Inggris kepada pemerintah Indonesia setelah terbunuhnya Jenderal Maladi. Mengeluarkan ultimatum tempat yang di dengan penyerahan diri dengan mengangkat tangan. Ya, bagaimana yang lain? Baik, kasih tepuk tangannya. Silakan duduk. Kelompok berapa lagi yang mau ke depan menampilkannya? Ya. Silakan. Ayo. 1. Bangsa manakah yang ingin menguasai kembali Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan? Bangsa Belanda. Bagaimana teman-teman? Betul. 2. Tuliskan 4 peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan. A. Pertempuran Surabaya. B. Pertempuran Arabaya. Ambarawa. Sama. Lanjut. C. Pertempuran Medan Area. Medan Area. D. Bandut Lautan Api. Bagaimana yang lain? Lanjut. 3. Siapakah nama pimpinan tentara Inggris yang mendarat di Surabaya? Jenderal Maladi. Ya, kasih tepuk tangannya. Ya, silakan duduk. Kelompok. Bagus. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Bangsa manakah yang ingin menguasai kembali Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan? Bangsa Belanda. Semangat teman-teman. Betul. Tuliskan 4 peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan. A. Bertempur Surabaya. Bandung Lautan Api. Itu apa tuh Mbak jelas? Pertempuran Medan Area. Pertempuran Ambarawa. Nah, bagaimana yang lain? Lanjut lagi. Siapakah pimpinan tentara Inggris yang mendapat di Surabaya? Brigadir Jenderal Maladi. Kasih tepuk tangannya. Tuliskan ultimatum Inggris kepada pemerintah Indonesia setelah terbunuhnya Jenderal Maladi. Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan melakukan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan cara Kasih tepuk tangannya. Oh, dengarkan semuanya kembali setelah kalian melaporkan tadi hasil diskusinya. Semuanya sudah bagus, tapi biar lebih bagus lagi kan itu harus diulang-ulang ya. Jadi sekarang ini Bapak ulang lagi. Coba dengarkan kembalinya. Kelas 6 siap? Siap. Kelas 6 siap. Kalau kita sudah siap, kalau dengarkan kembali. Bangsa manakah tadi yang ingin menguasai kembali Indonesia? Kira-kira tadi coba
Oh, Tuliskan 4 peperangan 4 dalam ayat. mempertahankan kemerdekaan. Peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Coba apa pertama? Pertempuran Surabaya. Kelompok sini? Ya. Pertempuran Surabaya. Ya, apa lagi? Kelompok ini? Duduk Bandung Lautan Api. Nah, ada lagi? Pertempuran Medan Medan Area. Area. Dan lain itu lagi. Nah, ya. Siapakah nama pemimpin Belanda itu? Pemimpin Inggris itu yang meninggal? Dengan meninggalnya Jenderal Malabi, apa ultimatum daripada Inggris? Semua pimpinan dan orang Coba. Indonesia yang bersenjata Cahaya, harus dengar yang lain? Cahaya. Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan cara mengangkat tangan. Ah, itu bagus. Sekarang kalau begitu, karena sudah selesai diskusi kita, kembali dulu ke bangku masing-masing. Tolong disilakan. Tadi sudah kita lewati pelajaran demi pelajaran, ya. Bagaimana rasanya? Atau apa pendapatmu tentang pelajaran kita tadi? Apa yang kamu senangi tentang pelajaran tadi? Hah? Apa? Berdiskusi. Berdiskusi tentang apa tadi? Tentang sejarah. Tentang apa lagi tadi? Pertempuran. Untuk apa pertempuran itu? Mempertahankan Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Apa lagi tadi pelajaran sekarang? Hewan. Tentang apa? Hewan dan lingkungannya. Coba siapa yang bisa jawab? Coba satu sekarang. Ah, Zahra dulu. Mengenali hewan dengan lingkungannya. Coba siapa yang bisa baguskan? Silakan. Mengenali hewan dengan lingkungannya. Penyesuaian hewan dengan lingkungan. Dari pelajaran-pelajaran itu tadi Bapak tanya, pelajaran mana yang paling enak rasanya, yang paling kamu sukai? Hewan. Pelajaran hewan. Berarti kalau kamu sudah tahu pelajaran-pelajaran itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya kenapa hewan tadi ada mempunyai paruhnya, ada kakinya berbeda. Sudah tahu tadi apa fungsinya? Udah. Mulutnya, paruhnya, panjang itu apa tadi? Bebek. Makanan. Ya. Jadi ini harus kita ketahui. Yang seterusnya lagi, agar itu masih bisa kita ingat, itu harus diapain? Nah, dibaca-baca. Boleh diapa lagi? Diulang? Ulang. Jadi setelah kita belajar di sini, sampai ke rumah harus diapain? Diulang kembali atau dihafal. Dengan itu nanti kalau setelah diulang, insya Allah akan kita dapatkan pembelajaran tersebut. Ya. Jadi anak-anak Bapak harapkan setelah selesai kita belajar ini, di rumah harus mengulangi pelajaran lagi, ya. Bagaimana anak-anak? Mau? Untuk apa kita belajar di rumah? Agar apa? Agar mau jadi pintar semua? Kalau mau jadi orang pintar, berusahalah dengan sekuat tenaga. Berusaha dimanapun harus berusaha. Jadi harapan Bapak sama anak Bapak, berusahalah belajar sekuat tenaga. Baik. Untuk itu, karena kita sudah selesai belajar, tadi kita akan mengevaluasi. Bapak ingin melihat hasilnya, ya? Jadi kita evaluasi pembelajaran. Baik. Ini langsung saja di sini ya, diisi ya. Nah, dibaca petunjuknya bagus.
Bapak kasih waktu ya untuk melaksanakan evaluasi. Iya, Bapak bilang tadi di situ diisi langsung ya. Yang ada tinggal memilih puzzle. Apa sini? Puzzle Indonesia. Berarti silangi apa yang paling benar. Nah, ini ya, nggak benar. Sudah selesai, kita kumpul, duduk kembali. Ini sudah selesai? Sudah. Hah? Setelah Bapak periksa hasil dari evaluasinya, alhamdulillah sudah hampir semuanya bagus, walaupun masih ada kurang. Ya, jadi untuk itu Bapak ulangi kembali tadi, mengulang pembelajaran di rumah. Karena semuanya sudah selesai pada hari ini, ya. Kita coba menyanyikan salah satu lagu. Lagu Garuda Pancasila. Lagu 17 Agustus. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun
Baiklah, silakan duduk kembali. Untuk itu, biar lebih tinggal di kepala kita dan kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita sudah selesai. Untuk itu, kita tutup dengan membaca doa. Siapa ketua kelasnya? Kami persilakan untuk memimpin doanya. Dipersiapkan untuk semuanya peralatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah selesai, semuanya diperbolehkan pulang. Mudah-mudahan sampai di rumah sehat walafiat. Ya, sama sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk itu, Bapak silakan mulai dari sini. Silakan. Lanjut. Ingat nanti Bapak bilang ada